Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita membahas sedikit tentang fikih silaturahim karena sebenarnya fikih silaturahim ini luas nanti ya. Mungkin ke depannya kita akan bahas satu tema lagi berkaitan dengan silaturahim, yaitu adab berkunjung dan dikunjungi. Jadi adab bertamu dan adab menerima tamu. Ya, karena kalau bicara silaturahim kan nggak cuma bertamu ya, apalagi tadi disebutkan di era eh, luar biasa teknologi canggih sekarang ya. Itu kita di rumah aja nggak harus datang jauh-jauh, pakai video call, itu juga udah bisa terhitung silaturahim sebenarnya. Ya, teleponan ya. Jadi segala sesuatu yang bentuknya datang berkunjung, bertegur sapa, memberi perhatian, memberi apapun juga bentuknya atau benda atau barang itu sudah terhitung silaturahim. Intinya dari silaturahim adalah silah itu ikatan hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi silaturahim itu menghubungkan kasih sayang ya karena diputuskan. Artinya kita sudah diputuskan oleh orang tersebut. Orang tersebut tidak mau bertemu dengan kita. Tersebut tidak mau memberi kita. Orang tersebut tidak menyukai kita. Tapi kita berusaha untuk datang, berusaha untuk menegur, berusaha untuk menghubungkan yang diputuskan, berusaha untuk memberi orang yang tidak mau memberi. Itu esensi dari silaturahim. Ya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan laisa silatu bil mukafi. Orang yang silaturahim itu bukan orang yang saling balas kebaikan. Kalau saling balas kebaikan itu yang wajar dan normal. Emang begitu seharusnya seorang muslim. Ya, kita berkunjung, dia berkunjung, kita ngasih, dia ngasih, kita senyum, dia balas senyum, kita tegur, dia balas tegur. Itu bukan silaturahim, itu mah biasa. Al-Mukafi namanya. Jadi silaturahim yang pahalanya besar sampai silahkan masuk ke surga dengan hisab yang mudah. Hisaban yasiro itu adalah orang yang menghubungkan apa yang diputuskan. Jadi silaturahim ini memang wajar ya, dia memanjangkan usia, memanjangkan umur, walaupun banyak yang mengatakan umur manfaat bukan umur biologis gitu ya. Jadi silaturahim itu sendiri dengan pengertian yang sebenarnya ya, dengan pengertian yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu menghubungkan apa yang diputuskan, maka dia memanjangkan umur walaupun banyak ulama yang mengatakan bukan umur biologis tapi umur manfaat. Umur manfaat jadinya dikenang kebaikannya, disebut-sebut namanya gitu ya. Seperti mungkin ulama-ulama terdahulu ya, kita nggak pernah kenal Imam Bukhari tapi kita selalu mengatakan hadis riwayat Bukhari. Orang-orang zaman dulu nih orang-orang yang suka menghubungkan silaturahim. Ya, dan juga dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata menghubungkan apa yang diputuskan itu menambah rizki, melapangkan rizki gitu ya, melapangkan rizki. Jadi Allah membuka pintu rizki bagi orang yang suka menghubungkan apa yang diputuskan. Ya, jadinya Rasulullah SAW sendiri mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim ya, silaturahim adalah berbuat baik. Ya, jadi al-ihsan. Ya, jadinya berbuat kebaikan yang banyak kepada lil aqarib, kepada kaum kerabat sesuai dengan keadaan orang yang hendak menghubungkan dan keadaan orang yang hendak dihubungkan. Terkadang berupa kebaikan dalam hal harta, terkadang dengan memberi bantuan tenaga, terkadang dengan mengunjunginya, ya, dengan memberi salam dan cara lainnya. Artinya walaupun nggak bawa apa-apa dan nggak punya apa-apa, minimal datang aja, itu orang sudah senang didatengin gitu ya. Sampai pernah dalam satu hadis pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat ya, eh, ada satu malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seorang muslim yang berjalan di tengah panasnya matahari dari kampung sebelah mau ke kampung sebelahnya, dari kampung sana mau ke kampung sebelah sini gitu ya. Di stop sama malaikat, ditanya, itu malaikat tadi menyerupai laki-laki. Ya, ditanya, "Wahai fulan, kamu mau kemana?" Ternyata si fulan ini mengatakan, "Saya ingin mengunjungi saudara saya." Bukan saudara dalam artian saudara-saudara, tapi ada kedekatan kekerabatan, ada kedekatan persahabatan dengan orang yang mau dikunjunginya. Mau mengunjungi saudara saya di kampung sebelah sana. "Kamu bawa apa?" kata malaikat. "Kamu bawa sesuatu nggak buat saudaramu itu?" "Tidak, tidak bawa sesuatu, melainkan hanya membawa cinta. Karena aku mencintai sahabatku itu ya, jadi kerabatku itu aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala." Maksudnya disebut aku mencintainya karena Allah tuh karena kalau aku bertemu dia, dia mengingatkan aku kepada Allah. Dia orang soleh. Kalau kita ngobrol sama dia tuh nambah keimanan saya.
Dia orang soleh yang amal solehnya banyak, amal ibadahnya banyak, yang orang ini terlihat sekali memang dicintai juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya aku mencintainya karena Allah. Maka kata malaikat ini memberikan kabar gembira. Wahai fulan, Allah barusan mengabarkan Allah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu karenanya, gitu ya. Jadi masya Allah langsung langsung dibalas cintanya. Karena kita mencintai seseorang karena Allah, Allah langsung mencintai kita tuh. Makanya kenapa kalau kita sampaikan, Rasulullah SAW mengatakan kalau kamu mencintai saudaramu karena Allah, sampaikan. Uhibbuka fillah, uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah. Dan sesudah itu orang yang disampaikan cintanya harus membalas. Ahabbakillahu alladhi ahbabtini fih. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fih. Tergantung laki atau perempuan gitu ya yang mengucapkan cinta tadi. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku karenanya. Nah, ini tentunya cinta dalam pengertian yang sebenarnya, yang setulusnya, yang sesuci-sucinya. Karena cinta esensinya adalah suci. Bukan jadi cinta itu sekarang selalu digambarkan sebagai sesuatu yang kotor. Kenapa? Karena manusia akhir zaman ya otaknya kotor. Menggambarkan cinta itu semuanya secara syahwati, padahal tidak. Cinta yang sebenarnya itu bukan syahwat. Syahwat beda lagi, bukan bukan cinta. Kalau syahwat itu ya syahwat. Kalau cinta itu sayang, peduli, care, itu cinta ya. Keinginan untuk memberikan kebaikan kepada orang yang dicintai itu cinta. Beda dengan syahwat gitu ya. Coba kalau zaman sekarang nih, saking otak-otak manusia sudah banyak yang kotor ya, di kepala kita udah isinya penyakit, dan di hati kita isinya penyakit. Coba kalau ada dua orang laki-laki mengatakan kepada salah seorangnya gitu ya, saling mengucapkan saya cinta kepadamu karena Allah. Apa yang kita bayangkan? Nggak usah misalnya dia nggak ngucapin karena Allah ya, saya cinta kepadamu aja, pasti kan negatif yang ada di kepala kita. Ya karena I love you gitu kan. Jarang ada orang cowok sama cowok bilang I love you ya. I love you gitu, jarang. Cewek sama cewek masih oke lah. Tapi kalau cowok sama cowok jarang kan ya. Love you jarang gitu ya. Atau cowok manggil temennya, iya sayang, jarang kan ya. Apa yang ada dalam kepala kita, di respon kepala kita ketika kita mendengar ada cowok manggil temennya cowok juga, iya sayang, ada apa sayang? Itu pasti pikiran kita sudah melanglang buana kemana-mana ya. Kenapa? Karena memang akhir zaman ini manusia otaknya, pikirannya, hatinya kotor. Ya, sehingga berbeda dengan di masa Rasulullah SAW yang Rasul mengatakan kalau mencintai saudaramu maka sampaikan cinta tadi. Ya, ungkapkan. Tentunya nih laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, nggak mungkin lawan jenis. Karena sangat terjaga gitu ya. Oleh karena itu penting sekali buat kita lihat ternyata ya Rasulullah SAW sendiri sampai mengatakan ya silaturahim karena Allah semata-mata, karena kita mencintai Allah ya, maka itu juga akan berbalas cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa silatu bil mukafi. Jadi silaturahim itu bukan yang saling balas kebaikan, saling kunjung buka, walakin nasilah. Adapun silaturahim yang sebenarnya adalah memberi kepada yang pelit, mengunjungi orang yang membencimu, menghubungkan orang yang memutuskanmu. Itu esensi dari silaturahim yang sebenarnya. Dalilnya, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu, gitu ya. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Barang siapa yang ingin Allah lapangkan rizkinya, ingin Allah panjangkan umurnya, ya, dan maka hendaklah dia menghubungkan tali silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadis Bukhari Muslim juga. Artinya apa? Sampai kalau kita lihat dari hadis ini, hadis-hadis ini berbicara tentang dilapangkan rizki, ya. Kemudian diingat-ingat orang kebaikannya sepanjang masa. Panjang umurnya seolah-olah kayak masih hidup gitu ya. Maka resepnya satu, hubungkan apa yang diputus orang. Jadi ingat hati-hati, hadis berikutnya mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan ya tali kasih sayang. Nah, ini ketika disebut tidak akan masuk surga, ancaman ya. Ancaman bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Bahkan ada hadis lain yang mengatakan ada azab yang disegerakan di dunia ini sebelum di akhirat nanti diberikan lagi. Misalnya di akhirat dia akan mendapatkan azab neraka, tapi di dunia ini dia akan dapat juga. Salah satunya adalah qati'ur rahim. Yang lain lagi, jadi ada beberapa item ya. Pemutus hubungan, kemudian juga durhaka kepada orang tua. Yang ketiga adalah riba, akilur riba. Orang yang makan riba. Ini tiga jenis perbuatan yang mendatangkan azab dunia dan akhirat. Qati'ur rahim, al-uququl walidain, dan akilur riba.
orang yang memutuskan tali silaturahim, orang yang durhaka kepada orang tua, dan juga pemakan riba ya. Jadi, naudzubillah min dzalik, kita lihat betapa kerasnya ancaman memutuskan ya hubungan kasih sayang sesama muslim ya. Itu ancaman kerasnya dari Allah Subhanahu wa taala, azab dunia akhirat. Maka kabar gembiranya untuk yang menghubungkan apa yang diputuskan, masuk surga, tadkhulul jannah bisalam, masuk surga dengan selamat. Artinya masuk surganya gampang, hisabnya ringan gitu ya. Maka dalam surat Muhammad ayat 22-23 Allah SWT mengingatkan kita, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah sekiranya kalau kamu diberikan kekuasaan, diberikan kedudukan, diberikan kekayaan di atas muka bumi ini, maka kamu akan merusak, mengadakan kerusakan di sana sini dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ya, contoh orang-orang yang tiba-tiba dapat ya harta, kedudukan, jabatan, melimpahnya kehidupan dunia. Jadi seolah-olah mereka jadi lupa daratan. Semua hubungan dirusak, diputuskan. Ya, sampai-sampai juga bukan cuma merusak hubungan kekerabatan ataupun tali kasih sayang, tapi semua dunia akhirnya dirusak saking ya tergila-gila dengan harta dunia yang melimpah. Jadi dia seperti minum air laut ya. Orang yang sudah tenggelam dengan keduniaan kayak minum air laut. Sekali telan hausnya nambah. Sekali telan hausnya bertambah. Makanya mungkin sekali sudah mendapatkan harta dunia bisa diraih dengan cara yang mudah, dengan cara yang salah dan mudah, itu akan, dia akan lupa daratan. Ya dia akan pembalakan liar, ya apalagi pokoknya trafficking, pokoknya apalagi naudzubillah sampai pembunuhan dengan menjual organ, ya organ-organ vital yang dibunuh ini, naudzubillah min dzalik, pokoknya kejahatan sampai seperti itu ya. Kenapa? Jadi karena dunia itu manis walaupun resikonya pahit ya. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikan telinganya, wa asammahum wa a'ma absaruhum, dan dibutakan penglihatan mereka. Dan dalam hadis lain, itu tadi surat Muhammad ayat 22 ayat 23. Hadis yang lain lagi, Rasulullah SAW mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ayyuhan nas, afsyus salam, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah makan. Wasilul arham, dan hubungkanlah tali kasih sayang. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari saat orang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat. Mudah hisapnya. Ini ada 4 item. Afsyus salam, at'imut ta'am, silul arham, sallu bil laili wan nasu niyam. 4 hal yang kalau kita kerjakan masuk surganya gampang sekali. Apa itu? Tebarkan salam. Kenal nggak kenal, kalau kita lihat ini ciri-cirinya sih di hadapan kita seorang muslim nih, seorang muslimah gitu ya. Udah ucapkan assalamualaikum gitu ya. Apalagi kalau perempuan gampang kan, pakai kerudung, auratnya tertutup, assalamualaikum. Kenal nggak kenal, assalamualaikum. Atimut ta'am, sering-seringlah kasih makan ya. Atimut ta'am, sering-seringlah memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Makin butuh kita kasih makan, makin besar pahalanya. Semakin tepat sasaran, semakin besar pahalanya. At'imut ta'am wasilul arham, dan hubungkan tali kasih sayang. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari saat manusia tidur pulas. Maka kita akan masuk surga, tadkhulul jannah bisalam. Masuk surganya juga dengan selamat. Artinya enggak nyangkut-nyangkut, enggak transit-transit ya. Enggak repot hisapnya karena mengerjakan keempat hal ini. Yang memang kadang-kadang kita mau ngucapin salam, nunggu orang ngucapin salam. Kita maunya balas salam doang. Nggak pengen ngucapin duluan ya. Kadang kita mau ngucapin salam mikir, orangnya kayaknya jutek. Ntar salam kita nggak dijawab. Padahal kan itu urusan dia dengan Allah ya, bukan urusan kita. Ucapkan aja assalamualaikum. Terserah dibalas apa enggak gitu kan ya. Atimut ta'am, kasih makan juga kita kadang mikir dulu mau ngasih makan orang ya. Ntar yang dikasih makan nggak terima. Ntar yang dikasih makan keenakan, besok minta lagi. Ntar yang dikasih, jadi kita tuh kebanyakan overthinking terhadap apa yang akan kita kerjakan, padahal itu melahirkan pahala, tapi saking overthinkingnya itu jauh sampai ke arah-arah udah jelas sih kita dapat pahala, tapi kita masih mikirin lagi, tapi orang itu dapat apa, padahal kan urusan orang itu ya. Kita yang penting kita dapat pahala, terserah orang itu mau dapat pahala atau dapat dosa, itu urusan dia. Tapi kita mikirnya terlalu panjang ke hal-hal yang tidak perlu difikirkan sebenarnya gitu ya. Jadi cukup kita diridhoi Allah dan kita dapat pahala, selesai.
Orang lain gak mau dapat pahala, iya biarin aja, yang penting kita dapat pahala. Silul arham, hubungkan tali silaturahim walaupun orang lain tidak mau. Dan sholatlah di malam hari saat manusia tidur. Ini yang paling berat mungkin ya. Buat orang-orang yang biasanya pelor, kata orang pelor ya. Nempel, molor gitu ya. Langsung nempel bantal tidur, pules. Agak susah untuk langsung mengerjakan sholat begitu terjaga. Paling kalau terjaga malam hari hanya bisa ke kamar mandi, ke toilet, kemudian pipis dan balik lagi tidur. Sebenarnya ini akan mudah dikerjakan bagi orang-orang yang workaholic dan insomnia. Masalahnya orang-orang yang insomnia, yang workaholic, yang susah tidur malam hari, bahkan untuk pergi ke kamar mandi sholat saja berat. Dia akan lebih mengutamakan kegiatannya dan kesukaannya dibanding sholat. Berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini janji Allah untuk masuk surga dengan selamat. 4 item ini kita mujahadah, kita coba sekeras tenaga, sekuat tenaga ya, agar Allah berikan kita tiket masuk surga dengan selamat. Laisal wasil bil mukafi walakinal wasil alladhi idza quti'at rahimahu wassalaha. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Orang yang menyambungkan tali silaturahim bukan orang yang menyambungkan hubungan yang sudah terjalin. Kalau yang sudah terjalin, saling kunjung, saling datang, itu menormal. Jadi yang menghubungkan tali silaturahim itu orang yang ya menyambungkan apa yang diputuskan. Ya, jadi yang diputuskan, orang yang menyambung adalah orang yang menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sudah terputus. Entah terputus karena jarak yang jauh atau diputus. Kenapa diputus? Karena memang orang tadi nggak mau sama kita, nggak mau ketemu, nggak mau tegur sapa, pelit gitu ya, benci dan menganggap kita ini beban gitu ya. Cuman kita tetap baik, kita tetap berkunjung, kita sangat berterima kasih kepada kebaikan ya. Jarang orang yang kayak gitu ya. Kadang-kadang manusia membalas sesuatu yang memang dia rasa tidak mendatangkan kebahagiaan. Padahal bahagia itu bukan di situ tempatnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa beliau sangat concern orang lain agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasul itu kerap menyuapi seorang peminta-minta Yahudi yang buta, tua, di pojok pasar Madinah. Ya, sudah buta, tua, di pojok pasar Madinah. Ya, jadi disuapin oleh Rasul setiap hari. Dalam beberapa riwayat disebutkan karena sudah tua, jadi giginya mungkin juga udah rusak ya. Jadi Rasul biasanya menyuapinya itu sampai disebutkan dilumatkan dulu oleh Rasul. Disuapin lah makanannya pokoknya. Dengan cara yang baik, makanan yang lembut. Itulah Rasulullah SAW, disuapinya lembut-lembut. Padahal ternyata si peminta-minta Yahudi yang tua ini setiap kali disuapin itu ngumpat. Kamu tahu nggak Muhammad? Ini ada Muhammad nih. Katanya nabinya orang Islam. Dia itu wah, dia itu pembohong. Dia itu penyair. Dia itu penyihir gitu ya. Dia tukang sihir. Dia penyair. Dia pembohong. Dia ini. Dia itu. Rasul menganggap itu tidak ada. Bahkan Rasul kasihan sama si orang buta Yahudi ini. Jangan sampai orang ini buta dunia, buta akhirat. Jangan sampai sengsara dunia, sengsara akhirat. Rasul dengan kasih sayang sambil berharap semoga dia dapat hidayah. Ya, itu kan luar biasa ya. Kita, apa reaksi kita ketika ada orang yang kita berbuat baik, dia jahat sama kita? Mungkin saja kita langsung hentikan perbuatan baik kita, ya, dan kita sudah menyudahi semuanya. Bahkan kita akan boleh jadi akan membalas ya kata-kata kasarnya dengan kata-kata kasar juga. Tapi tidak begitu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, pribadi yang dahsyat luar biasa. Sampai ketika Rasul wafat, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada ayahandanya Abu Bakar, tolong suapi peminta-minta buta yang sudah tua itu di pojok pasar Madinah. Abu Bakar enggan tadinya, nggak mau. Kata Aisyah, lanjutkan kebiasaan baik Rasulullah. Akhirnya dilanjutkan. Ya, Abu Bakar ke pasar menyuapi. Begitu suapan pertama masuk, peminta-minta tadi langsung mengumpat, sumpah serapah, menghina-hina Rasul. Abu Bakar kesel, maka suapannya rada nyodok gitu ya. Gitu, rada kesel. Langsung kaget. Yang peminta-minta tadi langsung kaget. Orang buta kan sensitif, langsung mengatakan, stop, Anda bukan orang yang biasa menyuapi saya. Orang yang biasa menyuapi saya suapannya halus, suapannya lembut ya, sampai bisa diterima oleh hati ini, bisa ditelan oleh tenggorokan saya, oleh mulut saya, dan diterima oleh hati. Anda siapa? Ya, jadi ternyata Abu Bakar mengatakan, ya, saya bukan orang yang biasa nyuapin Anda. Orang yang biasa nyuapin Anda sudah mati. Aku sahabatnya.
Saya sahabatnya. Jadi siapa yang nyuapin saya? Kata pemuda, kata peminta-minta buta ini. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, yang biasa nyuapin Anda, yang Anda hina-hina itu. Terkejut ya. Eh, Peminta-minta yang tua ini sudah tua, buta, rentak, Yahudi lagi ya, artinya udah nggak ada selamat-selamatnya di itu orang ya, dikutuk udah lebih pantas. Tapi lihat bagaimana reaksi Rasul tetap menjaga hubungan orang yang memutuskan, padahal itu namanya bukan silaturahim karena bukan dengan orang muslim ya, dengan orang Yahudi. Hanya Rasul ingin mencontohkan perbuatan terbaiknya, ya, menjaga hubungan kasih sayang bukan dengan mukmin, padahal tidak ada kewajiban ya, tapi Rasul memberikan contoh terbaik buat kita ya, sampai akhirnya orang tadi terkejut, peminta-minta tadi mengatakan itu Muhammad yang biasa nyuapin. Iya, kata Abu Bakar, iya itu Muhammad yang biasa nyuapin. Akhirnya peminta-minta tadi mengatakan kalau benar itu Muhammad, maka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi ya, tiada ilah selain Allah, tiada utusan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia masuk Islam, dia memeluk Islam di saat Rasulnya ya sudah wafat. Untuk seorang Rasul nggak masalah, dia sudah wafat orang itu baru masuk Islam. Jadi begitulah yang namanya pahala ya. Mau diraih sekarang atau besok atau kapan saja nggak masalah seharusnya. Tidak perlu kita harus melihat saat ini juga kita dapat pahala dari hasil kerjaan kita, dari hasil ibadah kita. Itulah Rasulullah SAW, ketulusan hatinya ya, menggambarkan keikhlasannya. Ya, jadinya apapun yang dihadapi itu nggak ngefek, karena mungkin akan berat buat kita yang terbiasa berharap validasi manusia. Saya sudah berbuat baik, hargai saya dong. Masa kamu celah-celah saya itu kalau kita. Kalau Rasul nggak gitu ya. Oleh karena itu wajar untuk orang yang meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pintu surga juga terbuka lebar. Bukan hanya karena meniru sunnahnya, tapi orang yang meniru ini harus menyiapkan juga stok sabar dan stok ikhlas yang tiada batas ya. Dan ada hadis lain juga Bukhari Muslim, ya Rasulullah, innali qarabah asiluhum wa yuqatta'ani. Ya, jadinya memang yaqta'uni. Kata salah seorang sahabat, ya Rasulullah, saya punya seorang kerabat yang saya hubungi terus kebaikan dengannya, wa yaqta'uni, tapi dia selalu memutuskan aku. Wa usinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Dan aku selalu berbuat baik kepada dia, memberikan, tapi dia selalu berbuat jahat kepada saya. Ya wa ahlumu anhum, aku berlemah lembut kepadanya. Wa yajhaluna alayya, tapi dia selalu buang muka. Ya, kasar kepadaku. Kadang kalau aku datang ditutup pintunya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda kepada si laki-laki ini, sahabat yang bertanya, la in kunta kama qulta, kalau kamu betul seperti yang kamu ucapkan, faka'annama tasiffuhumul mal. Seolah-olah engkau sedang menyuapi orang tadi dengan pasir panas api neraka. Jadi kayak dikasih api neraka, disuapin api neraka. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dzalik. Ya, dan kamu sendiri kalau dia dapat api neraka, ya, panasnya api neraka, maka engkau dalam kondisi yang tetap seperti itu, istiqomah dalam kebaikan walaupun sulit, ya, maka kamu akan dapat janji surganya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan senantiasa menjadi penolongmu. Artinya kayak kita ngasih angin neraka, kita dapat angin surga gitu. Dengan catatan madumta ala dzalik, kalau kamu istiqomah. Kalau memang istiqomah, karena beratnya di istiqomahnya ya. Sehingga yang namanya menghubungkan tali kasih sayang itu sebenarnya menjalin silaturahim ya, menambah rizki, memanjangkan usia, jalan masuk surga tanpa dihisab, dan didoakan malaikat, dicintai Allah, dicintai malaikat, dan dicintai orang beriman. Adapun itu untuk yang menjalin dan menghubungkan silaturahim. Adapun untuk yang memutuskan silaturahim, pertama, hukumannya penyebab azab Allah di dunia dan di akhirat. Disegerakan di dunia sebelum di akhirat dapat lagi. Kalau dia wafatnya belum taubat. Kemudian dilaknat Allah dan malaikatnya. Sempit rezeki dan pendek usia. Ya Allah, udah sempit rezeki, pendek usia. Pendek usia kebaikan walaupun umurnya mungkin panjang. Tapi usia kebaikannya, ya Allah, ini orang yang suka mutusin silaturahim ya. Usia kebaikannya sedikit, orang ingat dianya dikit. Tapi orang benci dianya banyak ya. Sempit rezeki, pendek usia, hilang keberkahan harta dan usia. Hilang barokah harta dan hilang barokah usia. Jadi banyak orang yang memang kadang-kadang pengen panjang umur ya, pengen uh, rezekinya lapang, pakai dalil silaturahim. Tapi sebenarnya bukan silaturahim ya.
Misalnya ngabisin waktu, kemudian ngopi-ngopi cantik sambil ngerokok di sebuah kedai ya dengan alasan saya pengen silaturahim dulu nih, ya nambah, rejeki, manjangin umur. Tapi yang dikerjakan perbuatan yang, dilarang oleh syariat, yang dikerjakan perbuatan yang menghabiskan waktu, ya dalam kebaikan malah dibuang-buang begitu saja. Yang dikerjakannya justru sesuatu yang diingkari, ya walaupun sebagian orang mengatakan kayak tadi saya ambil contoh sambil ngerokok ya. Sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan haram. Nggak ada yang mengatakan sunnah atau mubah ya. Sebagian makruh, sebagian haram. Artinya hati-hati. Jangan pakai dalil silaturahim untuk satu perbuatan yang tidak terpuji. Eh, Pengen ketemuan sama CLBK, judulnya silaturahim, ya nggak bisa begitu ya. Sama pacar lama, udah lama kok kita nggak ada hubungan, ngapain berdua ketemuan ya. Menggunakan dalil silaturahim untuk perbuatan yang dilarang agama. Atau perbuatan yang bukan silaturahim. Menggunakan dalil silaturahim sehingga enggan meninggalkan keburukan ya. Saya nggak bisa ninggalin sahabat-sahabat lama saya kan. Saya nggak mau mutusin silaturahim. Lah kalau sahabat-sahabat lamanya ternyata naudzubillah ya pemabuk ya, kemudian sahabat-sahabat lamanya koruptor, sahabat-sahabat lamanya orang yang tidak baik, orang yang jahat, orang yang bahkan mungkin provokator, orangnya ternyata calo kemaksiatan. Untuk apa dijadikan teman? Putuskan silaturahim untuk orang yang seperti itu, namanya bukan silaturahim. Putuskan hubungan dengan orang jahat. Hijrahlah total semata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau orang-orang fasik tidak perlu ditemani, ya. Jadi hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang-orang yang memenuhi janji, orang-orang yang memenuhi janji kepada Allah dan tidak merusak perjanjiannya, dan orang-orang yang yusiluna ma amarahum. Ya, jadinya orang-orang yang menghubungkan apa yang memang diperintahkan Allah untuk dihubungkan. Ya, dan mereka takut kepada Allah, takut kepada yaumul hisab, dan takut kepada buruknya hari akhirat nanti. Dan orang-orang yang sabar semata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menolak kejahatan dengan kebaikan. Ini surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai ayat 22 menggambarkan kepada kita betapa orang-orang yang disebut ulul albab, orang-orang yang mau memakai dan menggunakan akalnya. Karena hanya orang cerdas ya yang mengharapkan keselamatan di hari kiamat nanti. Jadi kalau orang-orang yang akalnya digunakan untuk mencari keselamatan di kehidupan setelah kematian, itu disebutnya orang cerdas dalam Islam. Ya, disebutkan dalam ayat 19-nya. Sehingga alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajah. Orang-orang yang memang ini orang-orang yang hijrahnya karena Allah, betul-betul meninggalkan keburukan ya, demi pahala yang terbesar di hari kiamat, meninggalkan lingkungan yang buruk ya, dan meninggalkan teman-teman yang buruk. Ini orang-orang yang selamat. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi orang buta nggak sama dengan orang melek. Orang-orang yang ulul albab saja yang bisa mengambil pelajaran. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Orang-orang yang menepati janji kepada Allah, tidak memutuskan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, perjanjian yang diambil dari alam rahim tentunya. Ya, kalau kita memang bertauhid dan menjaga tauhid kita sampai mati. Walladzina sabaru ibtigha'a mardatillah. Ya, dan juga orang-orang yang memang semata-mata bersabar karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takutnya kepada Allah, takutnya kepada hari hisab, bukan takut kepada manusia, nggak takut kepada penilaian manusia, nggak butuh validasi manusia. Orang-orang yang sabar ini, orang-orang yang menegakkan sholat, berinfak di jalan Allah, dan juga berinfaknya dalam kondisi sirran wa alaniyah. Orang-orang yang memang tidak butuh validasi manusia, dia nggak peduli ini infaknya mau jelas-jelasan depan orang atau diem-diem atau sembunyi-sembunyi, karena hatinya lempeng. Dia nggak takut, aduh nanti kalau depan orang nanti dibilang orang apa ya? Nanti dibilang orang ria, padahal saya kan nggak ria, saya nggak jadi infak deh. Itu justru ria ya. Mengerjakan kebaikan karena manusia, berharap pujian manusia itu ria, tidak jadi mengerjakannya juga karena manusia, itu juga ria. Karena apapun yang kita kerjakan atau tidak jadi kita kerjakan nggak boleh karena manusia, tapi harus karena Allah. Karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti inilah yang memang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah.
orang-orang yang selalu menolak keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbaddar. Orang-orang yang seperti ini mendapatkan balasan dan kesudahan yang baik. Uqbaddar. Balasan dan kesudahan yang baik itu seperti apa? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ternyata dapat surga, ya, Jannatun Naim, yang masuknya nggak sendirian, tapi bersama seluruh keluarga, ya. Ini sebaik-baik tempat, karena kita mengerjakan apapun juga semata mengharap ridha Allah. Kita hubungkan apa yang diputuskan oleh manusia, dan kita selalu menjaga apa yang dijanjikan, ya, kepada kita dari sejak alam rahim dulu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.